keluar kalian. Kalau mau ganggu jangan anak gue yang diganggu. Sini keluar, kayak apaan sih kalian? So akhirnya setelah lama nggak bikin video buat kalian, gue akhirnya hari ini bisa bikin video horor lagi guys. Jadi ada seorang perempuan bernama Z ini mengirimkan cerita horornya, pengalaman horornya itu ke gue lewat email guys. Karena beberapa bulan lalu tuh gue sempat bikin story di Instagram. Jadi kayak siapa yang punya cerita horor itu silahkan untuk kirim langsung ke DM atau ke emailnya Bang Dongeng yang ada di sini. Jadi kalau cerita lu pengen gue bawain, langsung aja DM atau lu kirim email ke sini. So, nggak usah banyak bacot, welcome to Bang Dongeng. Jadi guys, ada followers gue yang namanya Z, ini ngirimin cerita yang menurut gue nih serem banget sih. Tentang dia dan keluarganya di rumah dia yang lama. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya karena ini agak cukup panjang ya. Hai bang, kenalin gue Z katanya. Jadi cerita ini terjadi di sekitar 16 tahun yang lalu guys. Jadi dia dan keluarganya ini pindah ke rumah di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Kata si Z, dari awal mereka tinggal di sana, ini udah nggak bener sama sekali keadaannya. Dan cerita ini semuanya bermula pas kita pindah ke sana itu berlima. Yaitu adalah si Z, nyokapnya, abangnya, adeknya, dan juga ada pengasuh si adeknya. Karena adeknya saat itu berumur 2 tahun guys. Jadi katanya si Z ini, rumah ini tingkat 2 dengan 2 kamar tidur dan juga 2 kamar tidur di lantai bawah sama 1 kamar di lantai atas. Dan rumahnya ini katanya bukan tipikal yang rumah besar. Jadi setiap orang ngapain di rumah itu pasti kelihatan dan pasti ketahuan gitu vibes-nya lah. Nah kita mulai guys, kejadian pertama. Jadi mereka ini sering banget diganggu guys. Kalau dari maghrib sampai ke tengah malam. Jadi hari itu posisinya si Z, terus abangnya, adeknya, nyokapnya tidur di kamar depan lantai 1. Sementara si mbaknya tidur di kamar belakang sendirian. Dan kamar yang di atas itu emang kosong, jadi nggak ada yang nempatin guys. Hampir tiap malam dari jendela kamar depan yang langsung ke arah luar rumah, itu ada yang suka nyautin. Dan nyautinnya tuh kayak nah gitu tuh. Dan suka ada timbukan batu kerikil ke arah jendela. Dan suaranya katanya jelas banget. Itu suaranya berat, laki-laki gitu. Jadi yang kayak bukan tapi nah gitu, jadi suara lantang gitu guys. Tapi tiap nyokapnya ini keluar rumah buat ngecekin kayak siapa sih yang iseng gitu kan, kagak ada orang sama sekali, kosong gitu aja. Akhirnya ya udah, mereka lanjut tidur. Tapi ada satu momen nih guys, ada satu momen di mana emaknya itu udah sampai marah banget. Karena apa? Karena adeknya diganggu sampai yang nangis kejer banget katanya. Jadi tengah malam adeknya digangguin mulu gitu. Jadi nangis kayak, tau gak sih kalau bocah kan kalau sakit itu kan suka rewel ya. Nah ini kagak sakit bocahnya, adeknya nggak sakit. Tapi karena digangguin ini jadi nangis-nangis mulu. Sampai akhirnya emaknya gendong si adeknya, pintu rumah semua dibuka, buka jendela juga. Terus emaknya tuh bilang apa? Keluar kalian. Kalau mau ganggu jangan anak gue yang diganggu. Sini keluar, kayak apaan sih kalian? Beuh, salut mak. Respect, sumpah asli gue akuin berani nih maknya. Lu tahu yang gongnya apa? Kata si Z, semenjak si nyokapnya ini kayak marahin setannya gitu, ngajakin berantem lah kasarnya. Setelah itu gak digangguin lagi adeknya, jadi gak pernah nangis-nangis karena ditakutin lagi. Nah itu guys, baru 1, masih banyak. Nah kita lanjut ke bagian yang kedua. Jadi kata ZZ, ini katanya menurut gue bang, makin hari ini setan-setan di sini kayak makin berani ngeliatin eksistensinya gitu. Jadi makin banyak hal-hal yang aneh-aneh. Jadi ceritanya bang, waktu itu pernah sore-sore menjelang maghrib kita pada beli somai yang lewat depan rumah katanya. Nah posisinya depan rumah itu ada lapangan luas dan ada juga 1 pohon gede. Tiba-tiba nih adeknya out of nowhere nunjuk atas pohon. Terus dia bilang ke nyokapnya begini, itu mah itu. Nah tapi di situ si adeknya nih nggak kelihatan ketakutan kayaknya. Cuman kayak mau ngasih tahu sesuatu yang ada di atas pohon itu yang dia lihat gitu. Nah terus si Z karena ngeliat gerak-gerik adeknya itu aneh, akhirnya dibawa masuk ke rumah. Terus nanya, ada apa tadi dek? Gitu kan. Terus adeknya yang baru berumur 2 tahun ini dan belum lancar ngomong, akhirnya cuman memperagakan, dia meragain. Dia duduk di kursi, terus kaki dia tuh diayun-ayun gitu. Kayak what the fuck, anak umur 2 tahun kok bisa gitu meragain yang beginian. Tapi lu kebayangkan, jadi kayak di atas pohon, ada yang duduk, ibaratnya gini ya, ntar kasih gambar lah, kira-kira begini. Kalau nggak ada yang mirip ya ini gini, pohon ranting kali gitu ya. Nih ada orang duduk, ya udah ayun-ayunin kaki gitu. Nah, jiper kagak lu begitu?
lagi beli somai dipantengin sama demit gitu. Akhirnya nyokapnya dia itu langsung beneran dia nyuruh kita semua pada masuk setelah beli somai, guys. Nah, emang sih beberapa kejadian ini sering dialaminnya sama adiknya dia yang kecil. Mungkin karena anak kecil katanya lebih sensitif kali ya, Bang. Jadi setelah beberapa bulan di rumah itu adik gue tuh sering banget tiba-tiba main sendiri. Main sendiri, aduh bocah main sendiri. Mainnya gimana, Bang? Mainnya katanya, nih, mainnya kayak kejar-kejaran, terus sama kayak main hide and seek, kayak main petak umpet sama demit. Jadi katanya si Z, dia ini suka tiba-tiba lari sendiri ke arah gorden, terus buka tirainya sambil bilang, "Mbak, ya mampus." Padahal nggak ada siapa-siapa di balik tirai, guys. Dan setiap kita perhatiin katanya, adik gue ini mainnya kayak sama orang yang sepantaran. Jadi kayaknya bocil sama bocil gitu. Karena ketika adiknya main, itu kayak tatapannya tuh sama yang diajak main searah. Jadi kan bocil ketemu bocil gitu. Jadi katanya yang jelas adiknya itu main sambil ketawa-ketawa gitu. Kayak emang lagi bercanda sama orang seumurannya. Nah, cuman gongnya adalah katanya si setan di rumahnya ini kalau ngegangguin, tipikalnya itu adalah ngegerakin barang. Aduh, mager banget. Dan sangat mengganggu katanya. Kayak misalnya bangku meja makan belakang suka ditarik sendiri. Mager nggak lu lagi makan malam-malam, misalkan mie malam-malam tiba-tiba bangkunya ketarik. Bete nggak tuh? Nggak jadi makan mie tuh. Terus juga pernah, Bang, posisinya di ruang makan belakang ada dapur. Itu kan tangga, ada tangga nih buat ke lantai atas. Nah, model tangganya itu yang terbuat dari besi. Jadi kalau ada step tuh kedengeran banget. Oh iya, tahu kan lu kalau tangga-tangga tuh yang model dari besi, kan kalau ada orang naik, ada orang turun, kedengeran banget tuh suaranya. Nah, itu tuh maksudnya. Tiap malam, Bang, kita tuh udah bosan banget denger ada bunyi langkah kaki di tangga kayak naik turun, tapi kita kagak tahu itu siapa karena semuanya ya di sini. Yang turun siapa? Ya setan. Terus jadi persis di bawah tangganya itu ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu juga sering banget tiap abis maghrib ada suara orang mandi. Padahal katanya di dalam situ nggak ada siapa-siapa, guys. Dan emang setelah kita ngeliat dalam kamar mandi itu keadaannya basah. Basah. Kayak ada orang abis mandi beneran. Kok bisa? Dan akhirnya karena ini terlalu biasa buat mereka, jadinya tuh kalau diganggu, tiap denger ada suara orang mandi, mereka cuma ngomong, ada yang lagi mandi tuh, ada yang lagi mandi. Oke, Bang, lanjut lagi katanya. Masih banyak guys ini. Gue tuh sering pindah tidur sama mbak gue di kamar belakang gitu. Nah, posisinya kita malam-malam itu abis nonton Indonesian Idol. Oke. Gue inget banget, kalau nggak salah dulu tuh Indonesian Idol selesai acaranya tuh selalu malam. Kayak jam 9 atau jam 10-an katanya. Nah, gue tuh jadi penonton terakhir lah di situ. Jadi nyokap sama adeknya, sama yang lain tuh udah tidur duluan. Dan dia tuh nonton terakhir di TV itulah. Dan setelah nonton, itu biasanya gue matiin TV pakai remote, terus gue langsung masuk kamar belakang. Nah, belum ada 10 menit, gue di kamar itu mau tidur, tiba-tiba ada suara TV nyala lagi. Nah, kan TV zaman dulu tuh TV tabung gitu ya. Ini Gen Z mungkin nggak relate, tapi zaman dulu tuh TV-nya TV tabung, bukan flat atau LED kayak sekarang gitu. Dan kalau bunyi itu ada bunyi atau ada bunyi-bunyinya lah, ini ada bunyi khasnya lah pokoknya. Nah itu tuh, Bang, gue denger detik-detik nyala TV-nya sendiri. Saking gue takutnya, gue nggak berani keluar buat matiin TV-nya lagi. Terus nggak lama nyokap gue yang keluar kamar sambil ngomel, "Ini Z, kenapa TV-nya kok tidak dimatikan?" Ya, seperti ibu-ibu pada umumnya ya. Cuman di situ katanya si Z udah lemes banget, nggak nyaut apapun ke nyokap sampai akhirnya ketiduran sendiri. Si Z dalam keadaan ketakutan, guys. Jujur katanya ini masih banyak kejadian cerita lain, jadi sabar ya. Oke, sabar ya, kata ZZ nih, bukan kata gue. Karena kejadian gongnya justru di akhir-akhir ini. Kejadian selanjutnya ini menurut gue udah lumayan bikin scare banget sih. Karena setannya beneran udah berani nampakin diri. Jadi kita itu dulu sempet hire mbak buat bantuin nyuci gosok dan bersih-bersih rumah katanya. Karena kasihan sama mbak gue yang ngasuh adik gue buat kerja sendirian, akhirnya datanglah mbak yang baru buat bantu-bantu rumah. Dan dia tidur di kamar atas. Para mbak ini tidak collab, jadi tidurnya berpisah begitu ya. Unfortunately, lu dengerin, unfortunately di hari pertama dia kerja, besokannya dia langsung minta pulang alias resign. Si mbaknya yang baru resign di hari pertama, lu bayangin coba. Jadi katanya waktu dia lagi mandi di atas, di belakang dia itu ada sosok perempuan, mukanya serem banget dengan mimik muka marah katanya. Lu bayangin lu lagi mandi, terus tiba-tiba kok lu nggak nih, kok di belakang gua kayak ada sesuatu ya, kok belakang gua kayak ada orang ya. Pas nengok ada mbak-mbak mukanya marah ngeliatin lu lagi mandi. Lu bayangin coba.
Setelah kita tahu nggak ada yang betah di rumah itu, akhirnya kita nggak memutuskan buat cari mbak baru. Kasian mbak lamanya dong. Tidak ada partner collab dalam hal ketakutan. Tapi pada saat itu mama gue nge-hire supir buat antar gue sama abang gue ke sekolah gitu. Nah kebetulan supirnya inisiatif kali ya. Ini inisiasi. Apa kok inisiasi? Inisiatif buat tinggal di rumah dan tidur di kamar atas. Dan kalian tahu apa? Katanya dia juga digangguin di kamar atas guys. Jadi sering banget kalau lagi tidur di kasur tiba-tiba ada yang nemenin dia, cewek, duduk di kasurnya. Gue pernah soalnya begini nih, gue tidur, tiba-tiba ada yang duduk di sebelah kasur gue. Oke, jadi gue cukup relate nih, masih abang sopir ini, yang satu ini. Jadi katanya ada cewek duduk di kasurnya, tapi katanya nampakinnya nggak dalam muka serem, tapi cuman duduk doang. Mau duduk, mau split gitu ya, tetap aja sih bang, serem sih bang, walaupun gitu mah ya. Jadi untungnya sopirnya ini pemberani lumayan, jadi dia bertahan tuh kerja sama dia sampai akhirnya mereka ini pindah gitu. Abis itu katanya si sopirnya itu sore-sore pas baru balik di kamar atas juga pernah terkaget-kaget karena ada jejak telapak kaki anak kecil di tembok yang mengarah ke atas plafon. Ini bisa jadi film ini. Supirku diganggu, apa? Merinding gue. Lu bayangin coba ada jejak kaki bocil yang mengarah ke atas plafon dari tembok. Jadi kayak Spider-Man gitu, tapi bocil. Nah, kejadian ini sekaligus menjawab pertanyaan kita selama ini. Kayaknya sosok ini yang suka main sama adiknya dia. Iya, tadi kan di depan kan adiknya tuh kan suka menongki ya sama si bocil setan. Nah ini mungkin bocilnya. Sayangnya foto telapak kakinya ini udah hilang karena kan zaman dulu masih pakai HP Nokia katanya, dan file-file fotonya ini udah nggak tahu pada kemana sekarang. Oke, mungkin ini bakalan jadi gangguan terakhir dan yang bakalan gue ceritain ini sekaligus gangguan yang paling gong yang bikin kita memutuskan buat akhirnya pindah rumah. Jadi ceritanya kita semua mau liburan keluar kota selama mungkin seminggu. Jadi mereka ini pada mau road trip katanya. Ya seperti pada orang umumnya. Jadi kalau mau liburan rumah kan semua dimatiin nih, listrik dimatiin, pintu juga dikunci segala macem, dan ninggalin rumah dalam keadaan bersih, rapih, dan akhirnya mereka pergi liburan. Setelah hampir seminggu liburan, kita balik ke rumah. Sampai rumah, kita langsung terkaget-kaget dan terheran-heran karena tiba-tiba pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar nyokap gua, yaitu kamar depan lantai 1, tiba-tiba kekunci dari dalam. Awalnya nyokap gue, katanya si Z, ini takutnya ada maling. Tapi kalau dipikir-pikir gitu, ngapain maling ngunciin diri di dalam kamar mandi pula gitu. Akhirnya karena kita bingung bukanya gimana, abang gue manjat ke ventilasi atas kamar mandi yang lumayan gede dan bukain pintu dari dalam. Abang gue pas masuk dalam kamar mandi langsung teriak. Gue merinding demi Allah. Sampai pas masuk ke dalam kamar mandi, langsung teriak karena dia lihat apa tebak? Kondisi kamar mandi nyokap gue berantakan banget, tapi dipenuhin sama lumpur dan ada jejak-jejak kaki yang besar banget di lantainya. Dan akhirnya pas pintu udah bisa dibuka, nyokap gue bener-bener lihat itu dan shock banget katanya. Nyokap gue di situ sampai speechless kayak kok bisa gitu. Ada lumpur sebanyak ini dengan banyak telapak kaki besar sampai ke dalam bathtub. Ya buat mandi ya, tahu kan? Akhirnya setelah kejadian itu, kita memutuskan buat pindah rumah dan nggak berselang lama, kita langsung pindahan. Jadi, nih, kita yang menungguin apa nih? Tunggu diganggu lagi? Mereka langsung cabut nggak lama setelah itu. Dan menurut gue ini adalah salah satu cerita dari followers gue yang cukup panjang dan juga real, serem. So, gimana guys menurut lo tentang cerita horor yang satu ini dari Z? Thanks buat Z yang udah mau ceritanya untuk diceritakan kembali di channel Bang Dongeng. So, jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua yang pada doyan horor atau punya cerita horor, pengen ceritanya diceritain di sini, DM gue di @bangdongeng atau lu bisa kirim email ke sini guys. So ya, thank you for watching. Gue Ova, si Bang Dongeng. See you on the next video. Bye.